Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, ya, kita selalu panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita sekalian sehingga kita masih diberi kekuatan, semangat untuk berjumpa di dalam mata kuliah rancangan percobaan. Semoga Anda juga semuanya ya di mana saja Anda berada dalam keadaan sehat. Kita lanjutkan mata kuliah kita rancangan acak kelompok ya. Kita lanjutkan seperti biasa kita akan refreshing dulu ya. Apa yang sudah kita sampaikan tentang rancangan acak kelompok di perkuliahan kemarin tentunya. Apabila kita menghadapi media percobaan atau waktu yang tidak homogen, maka kita harus mengadakan pembagian ke dalam bagian-bagian yang homogen. Ini adalah suatu cara untuk mengontrol variabilitas dari bahan-bahan percobaan tersebut. Bila perlakuan-perlakuan yang kita teliti diletakkan dalam bagian-bagian yang sudah homogen dan hal ini diulangi untuk bagian-bagian yang lain, maka kita sudah mempergunakan yang namanya rancangan acak kelompok atau RAK. Rancangan ini menjadi terkenal untuk percobaan-percobaan yang diselenggarakan di lapangan, yang sering digunakan untuk di lapangan. Oke. Kelebihan RAK apabila ya, seandainya ada pengelompokan bagian atau satu arah terpenuhi, maka RAK memberikan ketelitian dan efisiensi yang lebih tinggi dari rancangan acak lengkap. Analisis statistik terhadap subjek percobaan masih tergolong sederhana, kemudian fleksibel dalam menggunakan jumlah perlakuan dan jumlah ulangan. Kehilangan informasi 1-2 data tidak masalah, maka kita bisa atau masih bisa dapat menganalisis data yang ada ya dengan perhitungan atau teknik data hilang atau missing data. Kemudian kelemahan RAK apabila ada gradien atau bagian strata satu arah tidak terpenuhi, maka ketelitian dan efisiensi justru menjadi lebih rendah dibandingkan dengan RAL karena berkurangnya derajat bebas untuk alat percobaan. Apabila jumlah perlakuan yang diteliti semakin banyak, maka timbul kesulitan untuk menyediakan blok-blok yang homogen. Penempatan perlakuan ke dalam satuan-satuan percobaan ya. Penempatan perlakuan ke dalam peta-peta atau satuan percobaan dilakukan secara acak. Kemudian pengacakannya dilakukan secara acak lengkap per kelompok, artinya hasil pengacakan untuk menempatkan perlakuan dalam suatu kelompok tidak boleh digunakan lagi untuk kelompok yang lainnya. Sebelum pengacakan, maka bagian daerah percobaan atau satuan percobaan ke dalam beberapa kelompok sebagai jumlah ulangan. Setiap kelompok kemudian dibagi lagi ke dalam jumlah sesuai dengan banyak perlakuan yang dicobakan. Semua perlakuan harus muncul satu kali di dalam setiap percobaan. Misalnya, bila suatu percobaan dengan 6 perlakuan yaitu A, B, C, D, E, dan F secara berturut-turut masing-masing diperlakukan diulang 4 kali, berarti ada 24 satuan percobaan yang harus disediakan untuk penempatan perlakuan. Nah, pembuatan atau penentuan kelompok didasarkan atas dugaan atau pengetahuan bahwa kelompok yang satu mempunyai respon yang berbeda dengan kelompok yang lain terhadap suatu perlakuan yang sama. Penentuan apakah suatu sifat atau karakteristik dapat dijadikan strata atau pengelompokan atau tidak akan sangat tergantung pada pengetahuan si peneliti dalam bidang ilmu yang dihadapinya. Stratifikasi tersebut antara lain pada tanaman misalnya varietas, pada ternak misalnya liter, umur, breed, periode laktasi, dan lain-lain.
Nah, model matematisnya seperti yang tergambar bahwa YIJ sama dengan mu plus alpha I beta J dan ditambah plus atau epsilon IJ, yaitu di mana YIJ nilai hasil pengamatan dari perlakuan ke I dan ulangan atau blok ke J. Mu nilai tengah dari seluruh perlakuan, alpha I pengaruh perlakuan ke I merupakan selisih nilai tengah perlakuan ke I dengan nilai tengah umum mu I dikurangi dengan mu, ya. Kemudian beta J pengaruh blok ke J, epsilon IJ sama dengan error atau acak penyimpangan yang timbul secara acak yang dialami oleh pengamatan ke J dari perlakuan ke I. Kemudian nilai ini merupakan selisih antara angka hasil pengamatan dengan nilai tengah perlakuan yang bersangkutan, sehingga epsilon YIJ dikurangi dengan mu I diharapkan nilainya adalah sama dengan 0. Ya, itu. Nah, kita akan melakukan praktikum kedua, tetapi di materi praktikumnya yang pertama adalah tata letak percobaan atau layout untuk rancangan acak kelompok. Nah, bagaimana menyusunnya ini ya? Materi percobaan dikelompokkan dalam blok berdasarkan karakteristik tertentu, ya, sesuai dengan penelitian. Kemudian perlakuan ditempatkan secara random pada unit-unit percobaan dengan ketentuan sebagai berikut. Ya. Tiap perlakuan hanya muncul satu kali dalam tiap blok dan tiap blok mengandung semua perlakuan. Kemudian setelah dilakukan itu, ya, ini ya, nanti Anda melakukan praktikum. Anda boleh melakukannya. Nanti silakan Anda ketik nanti di MS Word ya, menggunakan ini ya, menggunakan MS Word. Nanti diketik aja, dibikin seperti ini. Pertama adalah bikin kotak-kotak seperti yang tergambar di dalam tayangan ini ya. Misalnya ini blok ya. Ini kebetulan ada blok 1, blok 2, blok 3, blok 4 sampai blok 5 atau kelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Kemudian perlakuannya A, B, C, D. Ini kan belum dilakukan pengacakan ya. A, B, C, D, A, B, C, D, A, B, C, D, ya, A, B, C, D. Jadi perlakuannya ada 4. Nah, selanjutnya seperti biasa Anda bikin kocokan ya, yang di dalamnya ada notasi A, B, C, D, ya. Kemudian dilinting, ya. Ini tidak usah membuat banyak-banyak, atau kalau Anda mau ya juga boleh ya, misalnya kita bikin 5 ini masing-masing. Tetapi di dalam mengacaknya itu ingat ya, salah satu klausul di dalam rancangan acak kelompok itu mengacaknya ini adalah di kelompok, tidak boleh diacak seperti RAL kemarin secara keseluruhan, tetapi mengacaknya di kelompok. Nah, contoh ya. Untuk kelompok pertama kita akan melakukan pengocokan ya. Kita kocok, kemudian kita keluarkan. Ternyata yang keluar pertama itu adalah kelompok pertama ini adalah A. Keluarkan lagi. Yang kedua itu ternyata yang keluar itu adalah C, perlakuan C. Kocok lagi, yang ternyata keluar B. Kocok lagi, ternyata yang keluar D. Ini menunjukkan bahwa kita mengocok untuk kelompok 1 ya. Kemudian dilanjutkan kita mengacak di kelompok 2. Kocok lagi, keluarkan, ternyata yang keluar adalah D dulu ya. Kemudian dilanjutkan B, A muncul, kemudian C. Sekarang kocokkan yang ketiga ya. Yang keluar pertama itu B, dilanjutkan A, dilanjutkan C dan D. Terus dilanjutkan lagi ke kelompok 4, C, D, B, A, kemudian C, D, A, B, dan seterusnya. Ini beberapa hasil pengocokan yang dilakukan di dalam rancangan acak kelompok ya. Jadi ini kita praktikum, nanti Anda harus mengetik di dalam MS Word. Bikinlah kotak-kotak seperti ini.
ini harus dilakukan. Nanti di-upload di GC ya, Google Classroom sebagai praktikum nantinya ya. Dan insya Allah kita nilai sesuai dengan porsinya. Oke, itu di dalam menyiapkan tata letak percobaan atau layout. Nah, setelah tata letak percobaan, kita melakukan tabulasi data seperti biasa. Setelah diterapkan ini ya, yang diterapkan di dalam ini kandang ini ya, jadi sesuai dengan ini nantinya ya, satuan percobaannya nanti diatur di kandang seperti ini ya. Kemudian setelah kita mendapatkan hasil penelitian ya sesuai dengan perlakuan ya, misalnya pertambahan bobot badannya, kita lakukan tabulasi data, dikembalikan ini A, B, C, D, E misalnya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Sesuai dengan perlakuan yang ada. Kemudian ke bawah itu total blok ya. Diberi notasi Y.J, kemudian ke barisnya itu total perlakuan YI dot ya. Kemudian ditotalkan ke bawah, dijumlahkan ke bawah sebagai Y dot dot. Nah, selanjutnya perhitungan jumlah kuadrat. Perhitungan jumlah kuadrat itu seperti biasa kita dimulai dari faktor koreksi sama dengan sigma y dot dot dikuadratkan dibagi ini treatment dikali ulangan sama dengan sigma y dot dot dikuadratkan dibagi dengan n ya atau jumlah sampel. Kemudian yang kedua jumlah kuadrat total sama dengan sigma YIJ kuadrat min faktor koreksi. Yang ketiga, JK perlakuan atau JK total sama dengan sigma YI dot kuadrat dibagi dengan ulangan atau blok ya. Ini blok dikurangi dengan faktor koreksi. Sedangkan JK blok atau JKB itu sama dengan sigma Y dot J kuadrat dibagi dengan treatment atau perlakuan dikurangi dengan faktor koreksi. Yang kelima, JK error, JKE sama dengan JK total dikurangi JK perlakuan dikurangi JK blok. Oke. Kemudian analisis variansi atau ANOVA. Ini terdiri seperti biasa, ada tambahannya karena analisis acak kelompok ya, ada tambahan bloknya. Sumber variasinya atau sumber keragaman terdiri dari blok, ada perlakuan, ada error atau galat ya, kemudian ditotalkan. Derajat bebasnya untuk blok itu R-1, untuk perlakuan itu T-1, treatment -1, untuk error itu T dalam kurung R-1, tutup kurung, kemudian total T kali R, ini T kali blok ya atau ulangan dikurangi dengan 1. Nah, untuk mencari jumlah kuadrat itu kembali ya hasil perhitungan di atas. Ini JK blok, JK treatment, JK error, JK total. KT-nya ini adalah nilai yang ini ya, JKB dibagi dengan derajat bebas ulangan atau blok ya. Kemudian jumlah ini kuadrat tengah untuk perlakuan itu JKT ya treatment dibagi dengan derajat bebas treatment atau perlakuan. Kemudian berikutnya adalah jumlah kuadrat error dibagi dengan derajat bebas error. Ini didapatkan kuadrat tengah. Kemudian F hitung kuadrat tengah blok ya dibagi kuadrat tengah error ya, pembaginya ini ya kuadrat tengah error ini yang ini nanti nilai yang ada di sini ya. Kemudian kuadrat tengah untuk T dibagi dengan kuadrat tengah error itu untuk perlakuan. Jadi F hitungnya dicari. Keuntungannya pada umumnya tingkat ketelitiannya lebih tinggi daripada RAL. Apabila data yang hilang dapat diestimasikan agar analisis dapat dilakukan. Kemudian kerugian atau kelemahan RAG ya. Error makin bertambah besar bila variasi antar unit percobaan dalam tiap blok besar.
Jumlah ulangan dalam tiap perlakuan harus sama. Tidak fleksibel seperti RAL, yaitu bila ada data yang hilang harus diestimasikan lebih dahulu. Nah, sekarang kita coba menerapkan rancangan acak kelompok ini pada penelitian yang sebenarnya. Nah, ini kita mengambil contoh menggunakan jagung ya. Ini jagung itu bisa digunakan sebagai bahan pakan ternak, atau kalau Anda mau penelitian hijauan pakan ternak menggunakan jagung, boleh saja bisa ya. Jadi untuk memberikan gambaran yang lengkap berikut ini diberikan contoh penerapan rancangan acak kelompok atau RAC, yaitu suatu penelitian yang mempelajari kemampuan berproduksi varietas jagung menggunakan 8 varietas, yaitu yang pertama V1 sama dengan PS12, kemudian V2 BC, kemudian V3 Metro, V4 itu Kretek, V5 DK37H, kemudian V6 itu AD ya, V7 TKCL, dan V8 itu KD. KD itu bukan Krisdayanti. Nah, dan 5 kelompok ya, yaitu kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Sifat yang diamati adalah hasil tongkol kering per hektar. Setelah diamati, maka hasil pengamatan disusun dalam tabel sebagaimana tertera pada tabel berikut ini. Ya, ini hasilnya ya. Hasil setelah kita lakukan percobaan ya. Ini hasilnya nanti ini sudah Bapak kita tabulasi data ya. Ini perlakuannya apa? Ini adalah varietas V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, dan V8. Kemudian kelompoknya kelompok 1, 2, 3, 4, sampai 5. Ini nanti dijumlahkan ke baris, jumlahkan ke kolom, itu nanti didapatkan total, baik total menurut bloknya ataupun per varietasnya. Oke. Ini hasil pengamatan ya, tongkol kering jagung kuintal per hektar dari ke-8 varietas. Berdasarkan data pengamatan di atas, maka dapat dibuat analisis seragam sebagai berikut. Ya, sebelum sampai ke analisis seragam, maka kita menghitung faktor koreksi jumlah kuadrat tengah, dan F hitungnya. Faktor koreksi bagaimana mencarinya? Ya seperti di rumus ya, Y dot kuadrat dibagi replikasi atau blok dikali dengan treatment, jumlah treatment. Ini 1, atau 1441,39 dikuadratkan dibagi 5 kali 8. Dihasilkan 51.940,127. Selanjutnya kita menghitung jumlah kuadrat total ya, sigma YIJ kuadrat min FK. Ini nanti dikuadratkan semua 44,60 kuadrat, 42,22 kuadrat, dan seterusnya ya sampai 2178 kuadrat dikurangi FK. Nanti Anda harus merujuk dan Anda harus mengerjakan ini di buku, kalau enggak tidak akan bisa dihitung benar ya untuk latihan. Kemudian hasilnya ini 60.755,797 dikurangi 51.940,127. Hasilnya adalah 8.815,670. Nah, berikutnya adalah jumlah kuadrat perlakuan. Rumusnya sigma yi dot kuadrat dibagi R ini replikasi atau blok dikurangi dengan FK. Hasilnya adalah ini ya. Jadi 202,98 kuadrat dan seterusnya titik dot sampai 118,46 dikuadratkan dibagi dengan 5 dikurangi dengan faktor koreksi. Hasilnya adalah 8.635 ya. 8.635. Kemudian jumlah kuadrat kelompok JKK
sigma y dot j kuadrat dibagi dengan R atau kelompok atau ulangan ya dikurangi FK. Ini 278,66 kuadrat plus 321,55 kuadrat dot 2 ditambah 288,65 dikuadratkan dibagi 8. Ini dan seterusnya ya, tidak dicantumkan semua, nanti lihat di data tabulasi datanya ya. Diurutkan kemudian dilihat mana angkanya yang sesuai ya, ditelusuri. Min dikurangi dengan faktor koreksi. Kemudian 521 hasilnya 52.164,571 dikurangi 51,944,127 ya. Oke. Sama dengan 244,444. Nah, jumlah kuadrat galat sama dengan JK, jumlah kuadrat total dikurangi jumlah kuadrat perlakuan dikurangi jumlah kuadrat ya, dikurangi jumlah kuadrat kelompok. Nah, ini hasilnya 8.815,670 dikurangi 8.000,635 dikurangi 224,444 ya. Kemudian ini 590 hasilnya 591. Oke, sekarang derajat bebasnya. Derajat bebas total itu adalah ini replikasi kali treatment dikurangi 1, 5 kali 8 dikurangi 1, ini adalah 39. Derajat bebas perlakuan, derajat bebas perlakuan sama dengan T min 1 sama dengan 8 dikurangi 1 alias 7. Kemudian derajat bebas kelompok, DBK sama dengan R replikasi dikurangi 1, 5 dikurangi 1 sama dengan 4. Kemudian derajat bebas galat, DB galat sama dengan T dikurangi 1, R min 1 atau DBT dikurangi DBP dikurangi DBK. Ini sama dengan 39 dikurangi 4 dikurangi 7. Hasilnya adalah 28. Berikutnya adalah kuadrat tengah. Kuadrat tengah perlakuan atau KTP sama dengan jumlah kuadrat perlakuan dibagi dengan derajat bebas perlakuan sama dengan 8.000,635 dibagi dengan 7. Hasilnya 1142,948. Kemudian kuadrat tengah kelompok atau KTK sama dengan jumlah kuadrat kelompok dibagi derajat bebas kelompok sama dengan 224,444 dibagi 4 hasilnya 56,111. Kuadrat tengah galat sama dengan jumlah kuadrat galat dibagi derajat bebas galat sama dengan 590,591 dibagi dengan 28 sama dengan 21,093 ya. Bagaimana mencari F hitungnya? F hitungnya, statistik pengujian F hitung sebagai berikut. F hitung adalah kuadrat tengah perlakuan dibagi dengan kuadrat tengah galat ya. 1142,948 dibagi 21,093 sama dengan 54,189. F hitungnya adalah kuadrat tengah kelompok dibagi kuadrat tengah galat. Ini 56,111 dibagi 21,093 sama dengan 2.660. F tabelnya untuk melihat pengaruh perlakuan maka F hitung dibandingkan dengan F tabel yang tersedia. Nanti lihat di buku-buku ini ada semua. Nanti kalau ada kesempatan Bapak share ya. Daftar ini F tabel ya dengan berbagai tingkat kepercayaan misalnya 95% dan 99% atau biasa juga disebut
taraf signifikansi 5% dan 1%. Dari pembacaan F tabel 7,28 pada tabel terlampir, maka berturut-turut untuk alfa 0,05 sama dengan 2,36 dan alfa 0,01 sama dengan 3,36. Nah, hasil perbandingan F hitung dengan F tabel mempunyai 3 kemungkinan. Jika F hitung di bawah F tabel 0,05, maka di antara perlakuan tidak ada perbedaan yang nyata atau dikenal dengan non-signifikan kalau di bawah atau lebih kecil dari tabel F tabel 0,05. Jika F tabel 0,05 lebih kecil atau sama dengan F hitung atau lebih kecil dari F tabel 0,01, maka di antara perlakuan terdapat perbedaan yang nyata atau signifikan pada tingkat kepercayaan 95%. Nah, jika F hitung lebih besar dari F tabel 0,01, maka di antara perlakuan terdapat perbedaan yang sangat nyata atau highly significant atau sangat signifikan. Karena F hitung lebih besar dari F tabel alfa 0,01, maka perlakuan tersebut berbeda sangat nyata. Kemudian koefisien keragaman KK itu bisa dihitung ya. Biasanya disimbol KK sama dengan dalam kurung akar kuadrat tengah galet ya dibagi dengan Y dot ya kali 100%. Nah, bagaimana mencarinya ini? Nanti dilihat ya, 21,093 dibagi 36,03475. Nanti dirunut ya. Ini dibagi ini ya. Ini nanti di dalam dulu di ini ya, operasikan, dioperasionalkan atau dibagi dulu baru diakar ya. Kali 100%, maka didapatkan 12,75% atau kakaknya atau dikenal dengan koefisien keragaman. Kemudian tabel analisis ragam hasil tongkol kering ini bisa dilihat ya hasilnya nanti ya. Ya, nanti bisa dilihat di ininya, ini kok nggak muncul ya. Ininya nilainya kok nggak muncul, nanti tolong dilihat di materinya ya, di materi yang ada di ini materinya. Kebetulan ini tidak muncul nilainya, nanti tolong dilihat di materinya ya, di mana KK itu sama dengan kuad 8,10 ya. Keterangan nanti ini kebetulan tandanya sangat nyata, sangat signifikan ya, berbeda pada alfa 0,0 disebut dengan berbeda berpengaruh atau sangat nyata. Ini coba kita lihat di ininya ya. Nah, ini nilainya ya. Ini nilainya nanti kebetulan di slideshow kok nggak muncul ya. Bapak memunculkan ini sumber keragamannya, kemudian derajat bebasnya ya, ini 7428, jumlah kuadratnya CK 8.635, ini jumlah kuadratnya tinggal memindahkan dari hasil Anda sudah hitung ya. Kemudian ini totalnya ya, jumlah kuadrat total. Kemudian ini kuadrat tengahnya. Jadi bagaimana mencari kuadrat tengah? Ini adalah nilai yang ada di sini dibagi dengan derajat bebasnya masing-masing. Kalau perlakuan dibagi dengan derajat bebas perlakuan. Kalau kelompok, nilai ini dibagi dengan ini. Hasilnya ini ya. Kemudian nilai dari jumlah kuadrat ini galat dibagi dengan 28 ya. Oke, didapatkan kuadrat tengah. Kuadrat tengah ini bagaimana mencari F hitung? Ya, kuadrat tengah ini misalnya untuk perlakuan
tetap pembaginya itu galat atau error. Nanti nilai ini F hitung ini dibagi dengan kuadrat tengah perlakuan dibagi dengan kuadrat tengah galat, ya. Dihasilkan 54,189. Nah, karena nilai ini lebih besar daripada F tabel, ya baik yang 5% atau yang 1%, maka asternya 2 dikatakan sebagai sangat nyata, ya, atau sangat signifikan. Sementara untuk kelompoknya, ini hasil F hitungnya, nilai ini dibagi dengan nilai kuadrat tengah galat ini. Hasilnya 2,1660. Maka nilai ini kan di bawah F tabel 5% ataupun yang 1%. Maka kelompoknya dikatakan tidak nyata. Kakaknya nanti silakan Anda hitung itu 8,10% dengan cara di atas rumusnya. Keterangan nih ya, tanda aster 2 atau bintang 2 ini berbeda pada alfa 0,01 dan disebut berbeda atau berpengaruh sangat nyata atau sangat signifikan. Mengerti ya? Itu semua. Oke. Kita lanjut ke berikutnya ya. Nah, ini praktikum kedua, ini harus dikerjakan dengan cara di atas ya. Kemudian Anda ketik di dalam Microsoft Word, nanti Anda mulai dari berapa FK faktor koreksinya, kemudian jumlah kuadratnya, kuadrat tengahnya, F hitungnya, nanti sampai ke ANOVA-nya. Nah, ini penelitian pengaruh pemberian transum dengan level protein 10%, 12%, 14%, dan 16% yang berbeda terhadap pertambahan bobot badan harian dalam gram ya. Ayam broiler yang terdiri dari 5 kelompok. Kelompok umur nih, kelompoknya adalah kelompok umur telah dilakukan dengan hasil sebagai berikut. Ini perlakuannya. Ya, Bapak sudah bantu untuk melakukan ini ya. Sudah mentabulasi ini kelompok satunya, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Ini hasilnya semua. Kemudian tinggal Anda menghitung, kemudian mencari faktor koreksi, jumlah kuadrat, ataupun kuadrat tengah sampai ke F hitung. Lalu ujilah apakah ada perbedaan antara beberapa level protein ayam broiler terhadap pertambahan bobot badannya. Nah, sekian dulu ya untuk pertemuan kali ini. Jangan segan Anda untuk melakukan latihan. Lakukan latihan. Sekali lagi, lakukan, coba. Kalau tidak coba nanti kesulitan Anda. Bapak berharap Anda bisa melakukan percobaan atau menelusuri nilai dari contoh-contoh yang sudah Bapak berikan ya. Mudah-mudahan Anda tetap semangat ya. Kita akhiri. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.